Kesaf membawa guru besar apel ke salah satu daerah di India Selatan. Meenaksi yang ditugaskan untuk mengawal apel segera menemui mereka. Telenggana wilayah yang dikunjungi mulai mempersiapkan semua untuk menyambut kedatangan guru besar dan Kesaf. Mereka pun menjemput Akila CM dari salah satu daerah India Selatan. Pengawalan ketat pun dilakukan sampai di sebuah aula di mana sudah banyak warga yang menunggu untuk melakukan pertemuan. Setelah menyelesaikan pertemuan itu, mereka mendatangi sebuah rumah untuk kembali melakukan pertemuan. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh orang-orang tidak dikenal. Meenaksi yang bertugas saat itu dengan sigap melindungi Kesaf dan Aplela guru besarnya. Namun Meenaksi kalah dan tidak bisa mencegah ketika tamu mereka bernama Akila berhasil ditangkap dan dibawa meninggalkan tempat itu. CM, Kesaf, dan Aplela mencari cara dan mencari tahu siapa yang menyekap Akila. Tiba-tiba, mereka mendapatkan video call dari seseorang yang tidak mereka kenal. Mereka meminta tebusan dan meminta narapidana Pandai Merah bisa dibebaskan. Mereka mengancam akan menghabisi Akila bila mereka tidak memenuhi keinginannya. Meenaksi segera mencari tahu siapa Pandai Merah. Hingga ia tahu kalau Pandai Gang terdiri dari Beju Pandai dan Papa Pandai, yang merupakan saudara kandung. Mereka merupakan penjahat yang ada di perbatasan Margula, Orissa. Mereka kemudian melakukan kejahatan hingga tertangkap dan dibawa ke Hyderabad. Mendengar hal itu, CM Kesaf meminta George Jos untuk datang membantunya. Tak lama George datang dan siap untuk menerima perintah. Kesaf mengatakan apa yang ia ingin tahu dari penjara. Jos menurutinya dan pergi untuk memeriksa apa yang terjadi. Sementara Meenaksi mencari informasi lebih lanjut lagi petugas yang bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Hingga Kesaf mengakui ada seorang petugas yang sangat ahli dalam menyamar. Bahkan ia sangat pintar namun ia juga sangat brutal bila berhadapan dengan musuhnya. Mereka yakin kalau dialah orang yang tepat untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Bahkan ia tidak segan-segan menghabisi semua musuhnya bila mereka bersalah. Ia juga pernah menghancurkan geng besar di salah satu daerah di India Selatan hingga mereka takut terhadapnya. Kesaf yakin ia adalah orang yang tepat dan secepatnya ia akan dipanggil kembali ke Hyderabad. Meenaksi mengungkapkan ia akan memanggilnya dan ia akan datang. Faidi Raju karena ia adalah teman dekatnya dulu. Meenaksi teringat ia pernah dekat dengan Faidi Raju. Faidi Raju yang kini tinggal di desa merasa sangat tenang dan kali ini ia sedang mempersiapkan sebuah pertunjukan. Saat itu Faidi datang dan bermain bersama anak-anak di tempat itu kemudian menemui sang penari Bhavya istrinya sendiri yang menunggu di kamar rias. Faidi memandang kagum atas kecantikan yang dimiliki oleh Bhavya. Keduanya teringat saat pertama kali bertemu ketika mereka berada di kereta. Hingga keduanya memberanikan diri untuk saling menyapa dan mencairkan suasana. Keduanya terlibat pembicaraan yang hangat dan mulai akrab satu sama lain sampai sekarang. Penampilan Bhavya sangat membuat kagum semua orang yang menonton. Bahkan ia mendapatkan sebuah penghargaan untuk penampilannya. Faidi Raju yang sangat baik hati disukai banyak anggota keluarga Bhavya, bahkan menyayanginya sebagai menantu mereka.
Akila yang diculik belum memberikan kabar apapun kepada Keshav maupun Meenakshi. Vaidi Raju teringat nasihat yang diucapkan oleh gurunya. Saat ia mencontek di ujian, gurunya hanya diam. Gurunya hanya memberi nasihat kalau suatu hari ia akan menemukan dirinya sendiri bila terus-menerus mencontek, ia akan menjadi seorang pecundang. Saat itu Vaidi Raju bertemu langsung dengan gurunya yang sudah sangat renta. Namun keduanya masih mengingat dengan baik, bahkan Vaidi Raju yang menceritakan bagaimana kehidupannya kali ini membuat guru-guru merasa terharu. Keduanya kembali berpisah saat bus guru-guru datang untuk membawanya pulang. Dengan cepat Vaidi Raju memberinya sejumlah uang yang ia sembunyikan bersama buah-buahan di dalamnya. Setibanya di rumah, ayahnya sangat marah ketika tahu uang yang harusnya dibawa pulang tapi tidak ada di dalam tasnya. Vaidi Raju yang telah memberikan pada gurunya hanya terdiam. Bahkan ia bersama keponakannya membuat sandiwara dengan melubangi tasnya. Semua keluarganya mencari keberadaan uang tersebut dan hanya bisa membuat Vaidi Raju tertawa. Vaidi Raju terkejut ketika keponakannya menumpangi sebuah mobil di hadapan rumahnya. Tak lama Meenakshi turun dari mobil itu dan benar-benar mengejutkan Vaidi Raju. Ia bersama Keshav mulai mendekat. Tidak hanya Vaidi Raju, sang istri pun terkejut. Vaidi Raju yang masih mengingat nama Meenakshi membuat istrinya terkejut. Meenakshi mencoba mendesak Vaidi Raju untuk jujur karena sekarang ia memilih hidup di desa terpencil. Vaidi malah membohongi Meenakshi kalau ia telah memiliki 4 orang anak dan ingin fokus membesarkan anak-anaknya. Meenakshi terkejut dengan apa yang ia lihat karena perpisahan terakhir mereka baru berlangsung 4 tahun lalu. Vaidi teringat saatnya masih menjabat menjadi seorang IPS, Meenakshi baru saja menjadi siswa di kepolisian. Meenakshi saat itu sudah tertarik padanya, hingga akhirnya keduanya dekat satu sama lain dan saling melindungi dan mengagumi. Walaupun usia mereka terlampau jauh, mereka bisa menikmati kebersamaan mereka. Namun mereka tidak memilih menikah karena pekerjaan Vaidi ditangguhkan oleh beberapa pejabat yang korup. Meenakshi tidak mau diajak untuk berhenti dari pekerjaannya dan menikah dengannya. Meenakshi pun mulai menceritakan apa yang terjadi hingga ia harus datang ke desa ini. Ia membutuhkan bantuan Vaidi Raju untuk bisa menemukan Pandai Merah. Vaidi Raju menghormati istrinya, mencoba berbicara pada istrinya tentang keadaan Meenakshi. Melihat respons istrinya yang tidak mengizinkan Vaidi Raju untuk pergi bersamanya, Meenakshi pun berusaha untuk meyakinkan kalau di antara mereka sudah tidak ada lagi perasaan. Mereka hanya bertugas, namun istri Vaidi Raju tetap tidak mengizinkannya karena ia masih melihat cinta di mata Meenakshi. Vaidi Raju pun tidak bisa memaksa hingga ia harus menuruti apa yang diinginkan istrinya. Keshav dan Aplela melakukan video call langsung dengan Vaidi Raju yang bersama istrinya. Mereka menceritakan kalau mereka butuh bantuan Vaidi Raju, namun tetap istri Vaidi Raju tidak mengizinkan suaminya kembali bekerja dengan penuh risiko. Ia bahkan meminta untuk ikut bersama. Meenakshi menjelaskan pada Bhavya kalau ini terlalu berbahaya. Meenakshi memintanya dengan cepat memberikan keputusan karena ini sangat mendesak. Mau tidak mau, Vaidi Raju mengizinkan istri dan keluarga istrinya untuk ikut bersama ke Hyderabad. Mereka segera menemui Keshav di kantornya dan segera melakukan pertemuan penting. Keshav senang dengan kerja Meenakshi yang berhasil mendatangkan Vaidi Raju. Sementara kejahatan biji Pandai, saudara Pandai Merah, terus merajalela. Keshav menggambarkan hal itu dan mereka hanya punya waktu 72 jam untuk bisa melepaskan Akila dari mereka. Vaidi Raju terdiam dan ia yang sudah lama tidak bertugas mulai memperhitungkan semua yang akan terjadi di misinya nanti.
Menaksi yang melihat semangat Faidi Raju masih ada, merasa sangat senang terlebih ketika suspend Faidi Raju dicabut dan ia dimintai tugas ini bisa selesai. Sebelum melakukan tugasnya, kesehatan Faidi diperiksa kembali karena mereka tidak mau menemui risiko untuk misi ini. Semua berjalan dengan baik. Tak lama, Biji Pandey menelpon kembali dan meminta mereka dengan cepat membebaskan saudaranya. Faidi Raju meminta memperketat penjagaan di penjara agar Papa Pandey tetap berada di sana. Namun di dalam penjara ia malah menjadi penghasut hingga perkelahian terjadi di penjara itu. Bahkan petugas pun takut untuk menghentikannya. Josh yang datang ke tempat itu segera mengendalikan suasana dan membawa mereka kembali ke sel tahanan mereka. Namun akibat perkelahian itu, Papa Pandey mendapatkan luka dan harus dibawa ke rumah sakit. Faidi Raju yang sudah mendapatkan informasi itu segera meluncur ke rumah sakit bersama Meenakshi dan Bhavya. Bahkan mereka sendiri yang merawatnya dan membuat cerita seolah-olah Papa Pandey mengamuk di rumah sakit itu dan melukai mereka. Josh yang mengawasi rumah sakit itu meminta penjagaan yang lebih ketat lagi karena mereka takut Biji Pandey akan datang menyerang rumah sakit ini. Faidi Raju dan Meenakshi meminta Papa Pandey bisa dipindahkan ke ruangan lain. Namun di saat terdesak itu, Bhavya malah menunjukkan kecemburuannya dan membuat Josh mencurigai Faidi Raju. Keadaan semakin runyam ketika keluarga Bhavya ikut menyusul ke rumah sakit. Hingga Josh merasa terganggu dengan itu semua dan mulai terkecoh karena Faidi Raju berhasil membawa pergi Papa Pandey sebagai tebusan Biji Pandey untuk Akila. Melihat Papa Pandey ada bersama Faidi Raju, Bibi Pandey merasa senang dan secepatnya mengantarnya ke tempatnya dan mereka akan bertukar sandera. Bhavya lagi-lagi menangis karena cemburu melihat Meenakshi dan suaminya berdekatan. Namun Faidi Raju berhasil untuk memenangkannya kembali. Meenakshi yang melihat mereka merasa kesal dan selalu meninggalkan mereka. Rute telah dikirimkan oleh Bibi Pandey. Mereka yang bangun lebih pagi segera bersiap untuk menemui Bibi Pandey yang sudah memberitahu lokasi mereka. Namun saat melakukan persiapan, tiba-tiba tanpa sengaja Bhavya membuat Papa Pandey terjatuh. Semua yang melihatnya sangat terkejut dan yang lebih mengejutkan, Papa Pandey tertabrak bus yang melintas. Ia pun terpental dan mengeluarkan banyak darah. Meenakshi tampak kesal dengan apa yang dilakukan oleh Bhavya, namun mereka hanya diam tanpa meluapkannya. Meenakshi masih bersyukur karena Papa Pandey masih bisa diselamatkan. Dan dengan tegas Meenakshi meminta Bhavya untuk pergi dari kelompok mereka dan memintanya untuk membiarkan mereka bekerja tanpa ada gangguan-gangguan kecil seperti ini. Tak lama Keshav menelpon mereka dan menanyakan keadaan mereka. Mengetahui hal itu terjadi, mereka mulai khawatir dan mengubah strategi untuk bisa mengaturnya. Mereka juga diberitahu petugas penjara masih terus mencari mereka. Ia juga memberikan kunci mobil yang baru untuk bisa mengecoh para polisi tahanan yang masih mencari mereka. Ide Keshav pun berjalan baik. Mereka tidak menemukan Faidi dan rombongannya di ambulans. Perjalanan mereka dilanjutkan kembali, namun lagi-lagi Bhavya dan Meenakshi berkelahi hingga mobil yang mereka gunakan hampir mengalami kecelakaan. Tahu Bhavya yang terlalu cemburu, Meenakshi berulang kali menggoda Faidi Raju dengan sengaja hingga menimbulkan keributan yang terus-menerus.
కళ్ళు మనసు అయిపోయావా ఏం జరిగింది లోపల లోపలికి టెంకి ఇచ్చేసేవేంటే నీ Faidi Raju mencoba menegur Menaksi untuk tidak melakukan hal-hal konyol dan membuat keributan di antara mereka. Namun Menaksi tetap bersikap acuh tak acuh dan terus menggoda Faidi Raju. Di tengah perjalanan, mereka kembali bertemu dengan petugas penjara yang curiga dengan gerak-gerik mereka. Faidi Raju berusaha mencari cara agar mereka tidak menghalanginya membawa Pandey bertemu biji Pandey, hingga ia menggunakan Papa Pandey untuk melakukan hal-hal konyol di hadapan para petugas. Saat melakukan perjalanan kembali, salah satu anak buah Bibi Pandey melihat mereka. Dengan cepat, ia melaporkan dengan apa yang mereka lihat. Anak buah Bibi Pandey merasa senang. Akhirnya Papa Pandey dibawa oleh mereka. Semua anak buah Bibi Pandey mulai bersiap untuk menyambut kedatangan mereka. Dengan senjata api di tangan, mereka membuat Bhavya merasa ketakutan. Namun Faidi Raju menggunakan kepintarannya untuk mengulur waktu hingga Akhila bisa tiba lebih dulu ke tempat ini. తెలుగులో మాట్లాడు నాని చూస్తే భయంగా ఉంది అన్బెరబుల్ నేనా Bibi Pandey pun menambah pasukannya ketika tahu Faidi Raju memberikan perlawanan pada mereka. Adu tembak pun terjadi di tempat itu. Semua berkelahi untuk mendapatkan Papa Pandey yang belum mereka ketahui telah meninggal. Mereka sengaja menutupi ini semua, bahkan mengambing hitamkan musuhnya yang selalu menyerang mereka. Hingga Bibi Pandey pun tiba di tempat itu dan melihat keadaan Papa Pandey yang ada di kursi roda. Faidi Raju yang tahu hal itu menjelaskan pada Papa Pandey kalau Papa Pandey mati di dalam perjalanan. Mereka senang melihat Akhila dalam keadaan baik-baik saja. Akhila pun diserahkan ke Faidi Raju, namun belum juga menerima adiknya. Jo malah tiba di tempat itu dan mengatakan kebenaran yang terjadi saat Papa Pandey meninggal dunia. మాస్టర్ ప్లాన్ వేశారు నాకు Bibi Pandey sangat marah dan segera menodongkan senjata laras panjang ke hadapan mereka. Faidi yang terdesak membisikkan mereka untuk melakukan rencana B. Rencana Faidi mulai dilakukan. Namun gagal hingga Faidi melakukan rencana C. Semua mulai menyerang satu sama lain. వెతకండి ఎవ్వండి వదలొద్దు ఇక చాలా నైస్ బైబులారే చలారే నిన్ను చంపినవా Faidi yang melihat kesempatan untuk membawa Akhila mulai mempercepat mobilnya. Kesaf merasa senang mendengar adiknya Akhila telah berhasil mereka selamatkan dan langsung menuju ke rumah. Mendengar hal itu, Kesaf merasa senang dan mulai menyiapkan semua untuk menyambut kedatangan adiknya. Bibi Pandey yang sangat marah mulai membawa semua anak buahnya untuk menuntut balas perlakuan Faidi Raju kepadanya dan kakak laki-lakinya. Faidi membawa semua untuk berlindung di sebuah gudang, namun Bibi Pandey tetap menunggu mereka keluar dari tempat itu. Namun lagi-lagi Bhavya dan Menaksi kembali bertengkar di hadapannya sampai mereka tidak menyadari kalau anak buah Bibi Pandey telah menyerang gudang tersebut. Mereka menyelinap masuk dan saat Faidi menyadari hal itu dengan kekuatannya, ia mulai melempar mereka keluar. Bibi Pandey terkejut dengan kejadian itu dan seorang diri Faidi mampu memberikan pelajaran semua anak buah Bibi Pandey tanpa rasa kasihan. Bhavya yang melihatnya bersama keluarganya terkejut karena selama ini Faidi tidak pernah menunjukkan sisi lainnya. Di hadapan mereka, Menaksi sendiri terkejut karena kemampuan Faidi Raju tidak berkurang sedikit pun walau ia selama ini tinggal di daerah terpencil. Semua anak buah Bibi Pandey berhasil dihabisi oleh Faidi Raju, termasuk Bibi Pandey yang ia habisi tanpa sadar. జడ్జ్ క్రికెటర్ లాయర్ హూఎవర్ తెలియలేదు యూసుఫ్ Akhila pun dijemput menggunakan helikopter, namun tiba-tiba Faidi menodongkan senjatanya kepada semua orang yang ada di tempat itu. Ia ingat Kesaf dan anak buahnya pernah melakukan kecurangan dan memfitnah Guru Garu. Hal itu membuat Guru Garu tidak lagi dipercaya masyarakat dan mengucilkan diri. రండి వీళ్ళందరూ 2-3 గంటలు Hal tersebut membuat Kesaf dan anak buahnya terdiam karena memang mereka yang melakukan semuanya. Faidi Raju meminta Kesaf mengikuti keinginannya atau ia akan menyebarluaskan penculikan Akhila di Hyderabad. Kesaf mau tidak mau mengikuti keinginan Faidi membuka kembali sekolah Guru Garu dan memberikannya kembali kehormatannya yang selama ini telah hilang.
Guru Garu yang melihat hal itu sangat bangga dan merasa terharu dengan apa yang diusahakan untuknya. Faidi Raju banyak memberikan nasihat pada murid-murid yang ada di sekolah itu untuk selalu memberikan penghormatan pada guru mereka dimanapun mereka berada. Dan film pun selesai.